Baik, perkenalkan nama saya Fredobi Shanipar, perwakilan dari kelompok 8, di mana kali ini saya akan mempresentasikan hasil sistem web dashboard sederhana kami yang sudah kami buat, di mana kami memiliki judul yaitu Perancangan dan Implementasi Sistem Peringatan Dini Kebakaran berbasis IoT dan Machine Learning. Nah, Machine Learning yang kami gunakan di situ yaitu Random Forest. Jadi sebelum kita masuk ke programnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya yang lain, di mana kelompok 8 terdiri dari 3 anggota, yaitu ada saya sendiri, Fredo Bishanipar, kemudian ada Fauzan Azima Lubis, dan juga ada Ruth Amelia Vega S. Meliala. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan atau memperlihatkan program kami, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu di mana saya membangun machine learning-nya. Kita langsung saja ke Google Colab di mana kami mengolah datanya itu di Google Colab. Nah, jadi sebelum kami membentuk modelnya, kami di sini sudah mengumpulkan dataset kebakaran yang kami kumpulkan secara manual, yaitu sebanyak 3.000. Jadi di mana ada status aman dan juga ada status waspada dan juga ada bahaya. Jadi supaya modelnya itu paham situasi-situasi atau sudah belajar dari data yang sudah kami punya, begitu. Cuman sebaiknya sebenarnya itu ap- eh, datanya itu harus lebih banyak daripada 3.000 supaya hasilnya stabil. Cuman kami rasa sudah cukup 3.000, jadi setiap status itu terdiri dari 1.000. Jadi ada 1.000 situasi aman, ada 1.000 situasi waspada, ada 1.000 situasi bahaya begitu teman-teman. Jadi ini kurang lebih isi dari dataset yang sudah kami kumpulkan. Cuman saya tidak bisa menampilkan sebanyak 3.000, cuman saya tampilkan sedikit. Nah, ini juga ada. Nah, ini waspada, jadi seperti T ini adalah suhu, H itu kelembapan atau humidity, dan juga sini ada nilai gas dan juga nilai api. Jadi semakin besar itu dia apinya jauh atau kecil, cuman semakin kecil dia berarti apinya semakin dekat begitu, teman-teman. Kemudian kita apabila kemudian apabila sudah mengecek datasetnya, kemudian kita olah dan juga kita latih atau kita training. Nah, kemudian apabila sudah, kemudian kita masuk ke bagian evaluasinya atau conversion matrix-nya, di mana sini memiliki akurasi 1.0 atau di mana bisa dikatakan yaitu 100 begitu teman, atau akurat. Nah, kemudian kita di sini sudah mendapatkan file yang bernama model random forest PKL dan juga label encoder PKL. Nah, ini gunanya di mana? Nah, itu saya masukkan di file project web dashboard saya. Jadi sistemnya itu Python menerima data sensor dari ISP kita, kemudian dia akan mengirimkan ke model. Jadi nanti model itu yang memprediksi nilai, memprediksi atau memutuskan apakah itu bisa dikatakan aman, waspada ataupun bahaya, gitu. Jadi di sini kami tidak mau pakai if else lagi supaya lebih akurat. Kenapa? Karena model kami sudah ada dan dia akan belajar dari data yang sudah ada begitu. Jadi walaupun misalnya ada api yang kecil, ya dia masih aman. Cuman kalau misalnya ada suhu mulai naik pelan-pelan, juga kelembapan dia akan mendeteksi waspada ataupun bahaya begitu. Jadi saya memperlihatkan itu saya colok terlebih dahulu ESP-nya. Kemudian kita langsung run saja dulu. Oke, baik, kita langsung lihat saja. Ini sudah berhasil dan kita lihat langsung websitenya. Nah, ini adalah tampilan web dashboard sederhana kami yang sudah kami buat.
Jadi sini ada tampilan di mana suhunya itu 23, humidity itu kelembapannya 67%, dan kita coba saya tes di mana saya akan coba menaikkan nilai gasnya ya, teman. Nah, dia 2000 karena saya sedang mencobanya memakai dengan mancis dan juga nilai apinya. Saya akan mencoba. Nah, dia semakin kecil berarti dia menandakan api semakin dekat dengan sensornya. Cuman mengapa di sini aman? Karena dia eh, walaupun dia mendeteksi api atau gas, cuman dia belum masih dikatakan aman karena dia akan mengikuti suhu, melihat dari suhu atau kelembapannya. Jadi apabila dia juga naik tiba-tiba, ya dia kan bisa dikatakan kewaspada dan juga bahaya. Nah, jadi di sini juga sebenarnya kami sudah menyediakan fitur di mana apabila nanti kedeteksi bahaya, jadi ada water pump yang akan menyiramkan air otomatis. Cuman saat ini kami baru hanya menyediakan fiturnya karena di rangkaian tersebut kami masih ada kendala di bagian untuk penyiraman otomatisnya. Cuman di sini kami sudah menyelesaikan sistem dashboard di mana Python mengirim data secara return ke web dashboard tersebut. Jadi ini adalah kurang lebih eh, progres website dashboard kami sejauh ini. Demikianlah hasil sistem dashboard web kami dari kelompok 8. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau kurang berkenan untuk didengar. Saya ucapkan terima kasih.